Kemudian Allah berfirman lagi, ya ibadi, hai hamba-hambaku, kullukum dhal, setiap kalian itu sebetulnya sesat, tersesat jalan. Karena memang manusia itu terlahir dalam keadaan tidak berilmu, Pak. Siapa di antara kita yang lahir tiba-tiba hafal Sahih Bukhari? Enggak ada, Pak. Terlahir dalam keadaan hafal Quran? Enggak ada, Pak. Iya. Innal insan lam yulad aliman, kata para ulama. Manusia itu tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, tidak. Akan tetapi manusia dilahirkan dalam keadaan bodoh, tidak faham ilmu. Kalau antum mau pergi ke Serang tapi antum nggak tahu jalannya, bodoh, ya kan? Suruh nanya orang nggak mau, lihat peta nggak mau, ya. Pede aja udah. Saya yakin bukan sampai Serang, Pak, sampai Semarang itu, Pak. Kenapa nggak tahu jalan? Demikian pula orang yang bodoh mau pergi ke surga, bagaimana dia akan sampai ke surga karena dia dengan kebodohannya tersebut? Maka Allah mengatakan, hai hamba-hambaku, semua kalian itu tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Dan hidayah itu ada dua macam. Yang pertama hidayatul irsyad, berupa ilmu. Yang kedua hidayatul taufik, berupa kekuatan mengamalkan ilmu. Iya. Dan kita butuh dua hidayah ini, Mas. Yang selalu kita minta dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya minta dua macam hidayah ini. Hidayah ilmu yang pertama. Berarti untuk mendapatkan hidayah ilmu caranya bagaimana? Untuk ilmu dong. Duduk di majelis taklim, mengkaji ilmu. Tapi ternyata tidak setiap orang yang diberikan hidayah ilmu, Pak, diberikan hidayah taufik. Kata Allah, hai hamba-hambaku, setiap kalian tersesat kecuali yang aku berikan hidayah kepadanya. Maka mintalah kamu hidayah kepadaku, niscaya aku akan beri kamu hidayah. Akhi, ternyata hidayah itu tidak datang sendiri, akhi. Hidayah itu harus diminta. Hidayah itu harus dicari. Makanya Allah menyuruh kita untuk minta hidayah dalam satu harinya lebih dari 17 kali. Ya enggak? Dalam hadis ini tegas Allah mengatakan, ya fastahduni, mintalah hidayah kepadaku. Berarti hidayah itu harus dicari. Ya. Dan untuk mendapatkan hidayah itu, ya akhwat Islam, ternyata juga tidak mudah. Hidayah itu butuh bejana yang cocok untuk menerimanya. Apa itu? Hati. Makanya Rasulullah SAW memberikan perumpamaan hidayah itu seperti air hujan, dan memperumpamakan hati itu seperti apa? Tanah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu minal ilmi wal huda, kamathali ghaithin asabat arda." Perumpamaan apa yang Allah utus aku berupa hidayah dan ilmu itu seperti air hujan yang menimpa apa? Tanah. Ya, fakanat minha ta'ifah thayyibah, ternyata di antara tanah itu ada yang subur dan gembur, Pak. Qabilatil ma wa ambatatil kala wal ushbal kathir, dia sangat mudah menerima air, bahkan menumbuhkan berbagai macam tanaman dan rumputan yang banyak. Di antara manusia ada yang hatinya subur, Pak. Ketika mendapatkan hidayah dia terima dengan baik. Bahkan dari ilmu itu dia bisa menghasilkan apa? Ilmu yang banyak, istimbat dan fikih yang luar biasa. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Berarti kalau kita ingin dapat hidayah, yang harus kita benahi adalah hati. Ketika hati kita tidak kita benahi, Pak, hidayah itu akan mental. Ada orang sudah dapat hidayah, tapi karena hatinya, mohon maaf, banyak penyakitnya, akhirnya Allah cabut kembali itu hidayah. Iya. Coba antum buka dalam surat Al-A'raf ayat 175, 176. Kisah yang sangat masyhur sekali insyaallah.
Allah mengatakan watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Kata Allah, bacakan kepada mereka tentang berita orang yang kami telah ajarkan ayat-ayat kami. Ini orang sudah diajarkan ayat-ayat Allah, lalu ia lepas, lalu ia diikuti oleh syaitan dan ia pun tersesat. Kata Allah, kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu, akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya lepas lagi hidayahnya, Pak. Udah dapat hidayah sunnah, alhamdulillah. Tapi kemudian karena nggak dipelihara tuh hidayah, karena hatinya banyak penyakit, akhirnya apa yang terjadi? Hidayah kembali mental. Ada orang seperti itu, Pak? Banyak, Pak. Iya. Jangankan orang biasa, lulusan Madinah aja bisa seperti itu aja, Pak. Benar, Pak. Iya. Saya punya teman dulu sama-sama lulusan Madinah, satu jebolan juga. Iya. Lama nggak ketemu sama dia. Saya tanya kabarnya gimana dia. Kata temannya, tuh futur, jenggotnya udah dibakar, udah musbil, udah ngerokok. Ya Allah, ya Rabbi. Ya cuma bisa apa? Ya mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ternyata dia nggak pelihara tuh hidayah. Ternyata hatinya menginginkan dunia. Ternyata hatinya banyak hawa nafsunya. Akhirnya hidayah kembali dicabut oleh Allah. Mengerikan tidak, Pak? Mengerikan. Kita tidak ingin seperti itu, ya akhwat Islam. Makanya kalau kita ingin terpelihara hidayah kita, berarti kita harus membersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya.